Sunscreen udah pagi banget gitu. Sunscreen jam berapa? Jam 1:30. Oh. Berarti Anda makannya cuma sehari sekali, Ci? Ya, hemat. Iya. Hemat Enggak, antara hemat dan pelit. Soalnya kayak sunscreen suka ngilangin duit toko, makanya jadi gue makannya Oh, jadi sekali gitu. doang. 14 di toko lagi. Duit toko lagi kan. Toko lagi ya. Oke, kalau begitu kita lihat dari segi flight path kali ini yang sudah tertera dengan sangat jelas dari Valdelmar menuju ke bagian Impala. Tentunya garis yang pelit untuk tim-tim yang memang mempunyai drop zone di arah-arah bagian utara. Lakuderia, Torre Ahumada, Campo Militar, Del Valle, Lazar absen satu-satu ya. Akan sangat merepotkan tentunya. Tapi kalau circle-nya ke arah atas, kayak kemarin Miramar circle-nya ke arah atas, itu harusnya tidak menjadi PR yang terlalu besar untuk mereka. Karena ya tinggal, ya lu wasting time di awal lah, tapi lu punya waktu yang lebih untuk lu looting karena circle-nya ke arah drop zone. Nah, makanya kan Voin biasanya di bagian Locobrer. Iya. Kali ini dia turun di bagian pulau selatannya. Ada Prison sama Minas del Sur, salah satu pulau yang jarang ada yang ngambil tempat tersebut. Second drop zone-nya mereka ini. Tapi Valdelmar tuh sebenarnya bisa jadi opsi karena kan sebelumnya biasanya ada BCL di Valdelmar. Betul. Karena BCL tuh nggak masuk dan Valdelmar tuh sebenarnya kosong, tapi entah kenapa mungkin Voin lebih memilih buat ngambil pulau selatan, mungkin karena faktor nanti rotasinya biar lebih gampang, ngambil jalur yang bagian bawah tol lingkar luarnya Miramar. Betul. Gitu kan. Dan untuk zona juga tadi udah terpantau, ternyata reveal-nya ke arah 14, Los Leones nih pas ke arah kanan bawah. Yap. Ada sebuah harapan sebenarnya di kepala gue, tapi gue nggak mau sebutkan karena biasanya kalau gue sebut harapan itu tidak terjadi gitu. Tapi kalau ngelihat hari ini ya, Sanhok tadi, apakah itu zona yang menurut lo seru Jel, yang fight-nya udah intens banget dan segala macam dengan Bigetron yang akhirnya mendapatkan WWCD lagi? Ya, tadi sih gue sempat bahas sih, gue bilang kalau misalkan zona yang kayak tadi emang ada sedikit faktor luck ya, yang dimaksimalin sama 3 tim ada sekitaran yang BTR, DU sama Kute. Ya kan tadi zonanya tuh ke area sekitaran Ban Kuari. Terus juga mereka tahu kalau misalkan nggak harus terlalu jauh geraknya, jadi tinggal gerak perlahan, lootingnya santai juga, tinggal nge-gatekeep di bagian dalamnya. Jadi walaupun memang dapat zona atau tanda kutip hoki zona, kalau misalkan kita nggak manfaatin, itu sama aja cilako gak tuh? Celaka. Maksudnya sama kayak, misalkan kayak kemarin nih, lu lihat. Ngapa jadi daerah gue? Terus kenapa lanjut? Kalau di kemarin kita bahas kayak PMRC nih ya sedikit lah. Kayak Boom tuh berapa kali suka dapetin zona gitu kan. Tapi ujung-ujungnya tuh malah diratain sama tim lawannya karena eksekusinya nggak terlalu baik juga ketika nge-defense di bagian dalam. Makanya kalau kita dapat hoki zona, kita udah dapetin apapun yang kita mau. Kalau kita tidak bersyukur, tidak hargai. Beda juga sih ya, Beda pasti ya? orang dapat zona pasti bersyukur, tapi kan belum tahu apa yang akan terjadi. Gak maksudnya nggak dimaksimalin lah dari segi setupnya segala macam. Betul. Masa iya lagi fight bersyukur dulu. Iya, Lu terima dapat kasih. kemudahan, tapi lu dapat cobaan. Nah, Jadi lu dapat zona terus, kompor lo enak terus, tapi lu nggak nanti udah buat dapat WWCD-nya. Nah, itu kadang orang bilang kan, kadang rezeki itu adalah ujian, cuy. Itu dia. Gimana lu cara menikmatinya, gimana lu cara menjaganya, lu mensyukurinya. Tapi ya di balik mensyukuri berarti ada usaha yang harus lu lakukan gitu, dapat jackpot ternyata. itu harus bersyukur juga. Dapat 8 cuy. Iya, jadi 8 energy drink. mengurangi waktu lootingan mereka gitu kan. Jadi tinggal dibagi-bagi aja ke teman-temannya. Energy drink segala macam. Gue mau nanya, itu boleh ya pakai vending machine-nya ya? Boleh, Boleh. boleh. Boleh Ya, aja. setahu gue ada turnamen yang nggak boleh. Mungkin bukan ini. Kalau Mungkin bukan ini berarti bukan ya. ini berarti. Soalnya gue ngelihat kayaknya ada turnamen official yang tidak memperbolehkan menggunakan vending machine yang ada di in-game. Oh, itu di regulasinya. Iya, ada. Oke, berarti karena ada yang mengambil dan menggunakan, berarti ini diperbolehkan. Karena Karena gue lagi nge-recall nih, ini yang mana ya yang nggak boleh ya? Soalnya turnamen Kebanyakan official tuh. kan lagi banyak banget nih sekarang. Iya, iya, Official yang lokal, yang internasional ada. iya. Gue lagi nge-recall otak gue, ini yang mana ya yang nggak boleh ya? Takutnya gue salah sebut gitu loh. Iya. Makanya ini yang harus diingetin lagi buat semua orang yang lagi nonton, tidak semua turnamen rules-nya tuh benar-benar sama. Bahkan yang official ada yang boleh, ada yang nggak boleh soalnya. Oh, ada Info. callingan dari seorang ibu-ibu. Kok ada Belum ibu-ibu? jadi ibu-ibu. Oh, calon ibu-ibu. Masih jadi tante-tante. Ya, jadi dari seorang tante katanya grand final diperbolehkan untuk menggunakan mesin. Oke. Soalnya harus diingetin lagi, setiap turnamen pasti punya sistem yang berbeda-beda, rules book yang berbeda-beda. Jadi kalau kita ngeliat kok di sini boleh, di sini nggak boleh ya, memang karena
formatnya mungkin secara format sama, secara sistem poin sama, tapi secara rules book ada pembedanya. Iya. Ya berarti kalau misalnya memang tidak diperbolehkan dari awal di Grand Final, Ya. mungkin biar nggak kepencet untuk make, bisa ditembakin aja. Nah, makanya ya, jangan langsung disama-samain semuanya. Sama kayak apa tau nggak? Apa tuh? Semua cowok sama aja deh. Jangan bilang juga semua cewek sama aja. Karena nggak bisa disama-samain sama kayak rules book turnamen dari PUBG Mobile. Betul sekali. Jadi jangan disama-samain ya, karena tergantung orangnya. Balik lagi. Beda orang, beda cara bersikap. Beda zodiak, beda show kalau kata Sanskui juga gitu. Beda NTP, beda hasil juga ya. Beda pokoknya semuanya ya. Beda daerah, beda sifat juga tentunya iya, ya. tentunya. Karena kita di Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda namun tetap satu. Ya bagus sekali Indo Pride ya nanti Indo ya. Pride banget tentunya. Nanti sore PMRC. Nanti sore ya. Terus tanggal berikutnya lagi PMPL saya. Ih, cepet ya. Padat banget pokoknya. Habis PMPL saya PMGC. Gokil. Habis PMGC Spring 2023. Abis itu terus. Tapi di tahun ini jangan lupa masih ada PMNC, masih ada PMJC, masih ada Pokoknya PM semua. PM-nya lah. Karena PUBG Mobile betul. Ya betul. Betul. Selain PM-nya PUBG Mobile, project manager juga banyak. Ya, iya Jadi dong. banyak project alhamdulillah Amin. PUBG Mobile. Berkah buat semuanya, buat IO berkah, buat publisher berkah, buat caster analis semua berkah. Amin. Ya oke terima Player kasih. juga. Apalagi Dapetin wadah. apalagi kabar terindah juga kan? Apa tuh? Di Piala Presiden akhirnya masuk PUBG Mobile. Ih, ada event lagi, nambah lagi. Ya. Betul sekali. Banyak wadah banget nih turnamen luar biasa. Ya, saya jadwalnya cepat masuk ya. Everyday hard code. Kode kerat. Iya, itu dia. Ya. Ada ordal. Loh, Oh, nggak boleh memperkoneksi. harus Kalau setengah-setengah. semuanya. Semuanya. Dasar. Oke, back to the beat, back to Daisy tentunya karena yang lagi kita lihat adalah Daisy, Kate ini yang masih menjadi pertanyaan di kepala gua. Daisy ini kadang mereka mainnya bagus, ngegas, terlihat konsisten, tapi secara poin kok kayaknya belum naik gitu. Lebih ke Padahal arah, secara gameplay udah mulai meningkat, agresivitas udah mulai meningkat gitu. lebih ke arah ini sih kayak ketika disorot tuh lagi fight, tapi yang nggak disorotnya itu dia turu. Nah itu Jadinya mungkin lebih banyak turu. momennya, Nah, momen yang iya. kita lihat ketika momen dia fight, mereka menang, tapi habis itu kayak momen tusuknya mereka kita nggak dapet. Iya. Makanya habis itu komentarnya kayak tadi gue bilang, ini udah secara performa udah mulai naik, secara gameplay udah mulai naik, fight-fightnya menang, tapi hasilnya kok malah turu gitu. Karena gini, kadang-kadang apa yang kita lihat tidak seperti sebenarnya. Betul. Jadi janganlah menilai hanya dari satu sisi. Iya, don't judge book by its cover. Betul sekali. Belum tentu yang tatoan itu yang dianggap-anggap negatif. Kali aja yang tatoan malah orang-orang yang selalu memberikan kebaikan-kebaikan di dunia. Banyak. Saya juga sering Rambut gondrong, penampilan serem gitu. Iya, saya tidak mencopet, saya tidak menjamret, Tapi Gondrong diteriakin. tapi saya Sama aja bohong. Gondrong doang tapi Perampok. Perampok hati kekasih. the best banget. Ih, Bisa pantesan. aja babenya Ayana nih. tapi lo belum pernah kan ditangkap polisi karena mencuri hati wanita. Iya, elah. Ya secara harfiah ya bakal tangkap lah kalau secara harfiah ya. Aduh. Tapi kayaknya kali ini Yupi tidak berhasil ditangkap juga oleh satu tim di belakang yang berwarna hijau. Hanya tembakan zoning out aja ketika tim ARF lagi melakukan rotasi. Ternyata Daisy ya yang tadi sempat dibahas oleh Pasta juga yang cukup berani membuka tembakan supaya Rumah Dewa ini tidak menjadi persinggahan dari tim ARF. Ya, itu langsung di zoning out tadi. Sementara kalau kita lihat fokus untuk memarkirkan kendaraannya dulu jangan sampai hilang. Kendaraan nanti bakal menjadi satu hal penting untuk di late game tentunya. Dan ngelihat Daisy lagi. Ini kayaknya observer kita lagi sangat terlena dengan Daisy ya. Daisy, dan Daisy tidak ingin melihat yang lain-lain. Dan ada yang lagi melakukan sebuah scouting manja. Enggak Apa sih, tuh? memang observer kita suka dengerin lagu tanpa undangan. Ratnasari. Diriku, ya Desi. Ratnasari tapi ya Beda. beda. Beda tuh, gak masuk lagi. Gue lahiran tahun berapa sih? Dia wajar relate. Orang radio pasti tahu semua lagu dong. Ya enggak dengerin nyokap karaokean di rumah. Oh, serius lu nggak Cuma tahu? yang barusan kayak gue nggak masuk gitu. Oh, Nggak pernah Agak lihat tenda lola. biru dia. Tenda biru sering mah- lihat. Dia mah nontonnya kartun, makanya pasti Gue masa nonton muda ini seneng. mah PUBG Mobile bro. Sekarang bro, kecil. sekarang gue lagi fokus bro. Lihat sekarang yang dilakukan sama Bulls berhasil meledakkan satu pemain dari Daisy yang bukan Ratnasari kali ini. Satu pemain bakal langsung dipulangkan karena lobby first blood. Alamak, Oke. sangat disayangkan ya. blood. Nah, itu.
Gila. Ini kalian udah konsumsi apa pagi-pagi nih? Nonton kemarin. Gue nonton. Nonton ya? Ada teman kita yang Iya, gitu. Jadi dia stay di kursi analis hanya untuk menunggu momen kill pertama, lalu menunggu momen WWC. pengen jadi voice over. Atau sama ya. Sekali. Mumpung suaranya lagi berat soalnya kemarin dia. Itu kenapa sih beban kehidupannya berat? Itu nggak tahu Mungkin sih. itu salah satunya atau itu hal utamanya. Ternyata gitu ya, beban kehidupan yang berat bisa membuat suara kalian jadi berat. Ah, betul. Jadi buat teman-teman yang pengen suara ngebass, beratkanlah beban hidup kalian Enggak lagi, dong, ya. jangan juga dong. Berat atau tidak beban hidup kita kan tergantung dari rasa syukur kita. Makin Balik kita lagi. mensyukuri, makin kita merasa mudah untuk melewati hidup ini. Syukuri, Bahasa Inggrisnya syukur. grateful. Grateful. Oke. Jadi apa intinya? Ya udah, saya Oh, cuma nanya pengen doang. tahu doang. Pas ngetik di translate. Be grateful ya. Be grateful. Alright. 16 tim masih bertahan, 11 Yep. menit sudah berlalu. Lagi-lagi kita melihat super slow tempo gameplay. Kemarin kalau hari Kemarin seru banget cuy, sumpah. Kemarin seru banget. Kemarin fake seru banget. gini. Entah kenapa ya Jel ya, kalau yang waktu gua dapet jadwal di babak liganya, gua dapet hari kedua kan. Itu juga seru banget ya. Itu selalu loh, setiap di tengah-tengah semua tuh lebih berani ketimbang hari pertama atau hari terakhir. Iya, Apa betul. ya? Yang pucuk-pucuk ini tuh selalu memberikan tekanan tersendiri. Kalau yang pertama, yang namanya pertama selalu malu-malu kan. Benar. Kayak aduh senggol dikit dulu kali ya. betul. Cari tahu dulu segala macam. Ntar yang di ujung-ujung deg-degan pengen tahu hasilnya kan. Jadinya tuh yang di tengah-tengah gas terus, agresif terus. Soalnya ya, kemarin itu Cek Sili main barbar banget. Dari early game mereka perang. Tabrak sana, tabrak sini, terus kayak tim-tim lain juga siapa lagi? DU juga udah mulai agak-agak agresif kemarin. BNW juga terabas sana, terabas sini. Onyx juga dalam sistem restoran yang bener-bener agresif kemarin. Tapi hari ini 16 tim yang bermain semuanya bener-bener bermain safe banget. Dan tadi ada couple airdrop yang turun ya. Airdrop aja gandeng ya. Masa kamu enggak? Kasihan. Airdrop lebih baik daripada jelly. Ini cocok nih. Gue lagi. Ini cocok kalau misalkan airdropnya masuk salah satu sinetron yang ada di video. Nah, ini apa nih? Judulnya. Cintaku di tengah airdrop. Aku kejepit airdrop. Itu Jelly ayo. Apa? Ya berhubungan dengan judul sinetron kira-kira kalau masuk di video. Tadi gue cintaku di tengah airdrop. Gampang aja. Apa? Airdrop. Gini. Airdrop aja jatuh. Masa kamu gak jatuh cinta? Berarti judulnya gue singkat. Jatuh cinta karena airdrop. Jadi kurang. Jadi masalahnya judul lo panjang banget ya. Loh justru itu sengaja biar capek yang bikin judulnya kan Oh posternya. gitu, kasihan tuh yang bikin ininya ya. Alur ceritanya Airdrop ya. aja jatuh koma. Masa kamu gak jatuh cinta gitu. Oh masuk. Ada komanya. Ada komanya tentunya, tapi nggak ada koma buat Bigetron yang lagi bergerak. Rotasi menuju ke arah checkpoint berikutnya, menuju ke arah sekitar Labendita, karena Labendita sekarang ada di bagian center dari circle dan mereka berpapasan pasar dengan Onyx. Pola pikir mereka ternyata sama, satu momen dari Onyx langsung terarah begitu aja, sementara mobil lainnya bakal football mencari tempat yang aman, tapi di arah lain BNW berhasil memotong rotasi dari tim Void tadi, dan ini dia Bigetron yang masih mencoba untuk mencari informasi di manakah Onyx akan berlabuh. Rotasi dari Onyx sudah mereka ganggu, Jel. Ini diacak-acak si rotasi dari Onyx. Dan tadi kan BTR yang touchdown duluan. Cara Yap. otomatis ya dia lebih siap buat tembak dong ketimbang dari Onyx. Onyx kalau misalkan dia turun dia maksain buat counter, ya wes itu bakal menjadi malapetaka. Tapi ternyata kita melihat juga di area yang berbeda, ada fight antara dua tim berwarna kuning. Biar dengan Void ada apa ya dengan hari ini ya? Terpantau sering banget terculik dari early to mid gamenya, dan Roses lah satu-satunya player dari Void yang harus pulang terlebih dahulu, dan ternyata nggak cuma Roses, sudah ada Joy B player ya, lain juga. Joy B ya? Ya, JB yang sudah dipulangkan bersama dengan Roses tadi, kalau nggak salah JB dulu yang keculik. Oke. Di end sama BNW, dan habis itu Roses yang menyusul, mungkin karena Roses mencoba melakukan sebuah penyelamatan Oke. yang tidak tertangkap oleh kamera ini, dan tembakan lagi datang dari bagian belakang Onyx. Kemanapun mereka bergerak, areanya sekitar Labendita udah padat penduduk kayaknya. Ada apa ya? Ada apa? Miscalculation beberapa detik saja bisa menjadi malapetaka ya untuk di PUBG Mobile ini. Setuju saya. Kalau Odi setuju, Iya, betul Cijel. Iya Cijel. betul-betul baik tuh. Boleh deh. Enak ya? Enggak. Wah, Ya. Onyx Onyx sih, lagi nih apes banget kan gue bilang. Tadi ketembak sama BTR, barusan kececer sama Alter Ego. Ini Cecil kayaknya bakal menjadi bulan-bulanan masa, karena Cecil menjadi pemain terakhir yang bergerak rotasi. Mobilnya tertembak oleh Bigetron. Aduh, Meletup hai. sudah, tapi sepertinya South P masih berusaha untuk menyelamatkan seorang Cecil kah. Bergerak perlahan menuju ke arah Cecil, namun angle terbuka dari seorang Bebila. Poin pertama masuk menuju ke arah Bigetron, korbannya adalah Cecil dari Onyx.
Onyx bermain di bawah tekanan membuat mereka jadi sedikit tidak fokus ya kalau Iya. kita lihat ya. Jadi lebih apa ya, nggak seperti Onyx pada biasanya. Tapi kita lihat apakah dia dengan 3 player ini masih bisa bertahan atau enggak. Karena pada umumnya kalau kita lihat Onyx, kadang-kadang mereka bisa memberikan sebuah gameplay survival yang cukup menakjubkan. Yap. Apalagi mereka sudah mengambil centernya juga di bagian La Bendita berdekatan dengan Bigetron Ace. Banyak sekali tim yang sudah bisa dibilang main di bagian dalam safe, area safe yang mereka tempati. Shifting zone menuju ke arah bagian kiri. Ini enak banget sih sebenarnya buat tim yang udah ada di sekitaran dari tebing-tebing La Bendita. Iya ya, terutama untuk Bigetron, mereka tinggal defense aja, mereka dapat compound juga dan beberapa tim yang ada di bawahnya. Ini sih bakal sulit banget untuk tim-tim yang pengen entry dari area selatan. Tapi Alter Ego kayaknya lebih enak lagi. Kenapa? Mereka dapetin high ground. Kayak kalau menurut gue kayak lebih susah dari utara deh. Utara tuh kayak daerah yang bisa dimainin nggak terlalu banyak. High groundnya tuh nggak ada, itu lower ground banget, ladang yang terbuka banget. Dan kalau dari Tiger Wong mereka masuk, terus tiba-tiba dari DO mereka masuk juga, itu kemungkinan besar dua tim yang bakal berpapasan. Dan entah kenapa gue ngelihat sebuah hal konyol terjadi di mana YNF satu persatu pemain mereka dipulangkan oleh Playzone. Terhimpit tadi pergerakan mereka, gue nggak ngerti apa yang sedang terjadi sekarang. Dan YNF menjadi tim pertama yang dipulangkan karena lobby, mungkin diganggu oleh tim lain karena belum masuk ke bagian observer kita, tapi tidak di show. Kita nggak ngerti dan nggak tahu apa yang terjadi dan dialami sebenarnya oleh YNF. Entah apa yang terjadi ya. Tapi sangat disayangkan loh kalau terjadi hal seperti itu, apalagi di last day gitu kan. Harus menyia-nyiakan satu game. Dan apalagi kalau kita lihat poin dari YNF ini udah super minimalis banget, berada di papan paling bawah juga. Jadi perlu kerja keras supaya bisa keluar dari papan paling bawah. Karena lu udah masuk grand final pasti gengsi lah. Masa iya lu selesainya di hashtag 16? Betul, saking bingungnya ayamnya sampai bingung keluarnya. Ayam telat. Ya enggak, ayamnya juga bingung. Gimana? Ini gue keluar sekarang apa enggak ya? Ini kok matinya begini gitu. Iya. Ayamnya aja bingung. Ini bener gak sih? Heeh. Tuhan mereka petunjuk Gue gitu. baru lihat kali ini asetnya galau. Ini YNF mati beneran apa enggak sih gitu. Ayam bingung. Iya, ayam. Anggung dong. Bingung. Alright, dari BNW yang saat ini melihat Bulls yang kemarin mainnya gahar banget. Hah? Banyak banget yang main barbar, tapi entah kenapa hari ini gue gak ngelihat hal itu terjadi terlalu cepat. Dan dari BNW mereka harus menghadapi dua tim secara bersamaan karena di bagian belakang mereka ada CX Heli juga sudah mulai mendekat. Bahkan satu pemain dari BNW tadi berhasil diamankan walaupun mereka mendapatkan sebuah trade ke arah depan sana. Nacha betul diselamatkan dan Ayane langsung menggerakkan mobilnya, tapi Chase harus merespon keberadaan di mana Bulls berada. Kali ini satu sudah mereka amankan juga dan di bagian belakang CX Heli tidak ada niatan untuk langsung menabrak ke arah tim BNW. Kalau CX Heli masuk, sandwich position untuk BNW. Ya sulit ya, di bagian kiri juga udah ada Bulls dan memang ternyata satu pintu masuk yang cukup ramai dari area La Bendita. Semuanya punya pemikiran yang sama juga dan bahkan kali ini ada si X Audrey yang sudah mulai memantau ke arah bagian depan. Bulls sudah dipulangkan karena sudah tidak bisa keluar dari jeratan maut kiri dan kanan. Voin juga sudah dipulangkan oleh Playzone. Ada apa dengan Miramar kali ini? Agak sedikit membingungkan, mungkin karena shifting zone yang terlalu ekstrim membuat mereka agak sedikit panik, agak sedikit terburu-buru juga. Tapi ternyata si X Warning Heli, kita masih menunggu apakah mereka akan memainkan gameplay yang barbar seperti tadi sudah diceritakan oleh Pasta. Ya, kita bakal menunggu gameplay barbar seperti apa untuk di last moment yang nanti mid to late game bakal berakhir seperti apa dan siapakah yang bakal mendapatkan WWCD untuk tim Miramar yang pertama pada hari ini. Cek Sally, mereka sudah mendapatkan bagian pikiran circle yang keempat, tapi ada tembakan datang dari arah CX menuju ke arah Daisy. Satu persatu Daisy tertarik ke arah lobby. Di tapping fire saja dan Grims juga mendapatkan satu bagian kue ke arah Daisy. Daisy juga bonyok. Ya ini kelihatan ya yang susah untuk masuk ke dalam zona udah mulai dibonyokin sama tim yang udah safe di bagian dalam. Dan bahkan last girl standing seorang KT. KT loh, bisa nggak tuh masuk ke dalam zonanya? Karena tadi udah terpantau juga dilemparkan banyak sekali utilities menuju ke arah seorang Kate. Dan dia hanya bisa stay aja di dalam sebuah vehicle. Iya, cuma bisa menunggu, gak bisa terlalu barbar juga kecuali dari tim BNW yang sudah mulai barbar menabrak compound dari tim ARF. Nadra bakal membackup dari bagian rumah kali ini mempertahankan compound dan Daisy dipulangkan ke arah lobby. Granat dari CX Heli ternyata mampu untuk memulangkan Daisy ke arah lobby. 12 tim tersisa. Sementara dari ARF mereka lebih memilih untuk mendapatkan sebuah confirm elimination. Ini gimana caranya dua tim ini keluar dari bagian mangkuk La Bendita karena mereka masuknya terlambat. Masuknya benar-benar lambat banget. Mereka butuh proses lagi untuk bergerak nanti ke dalam zona yang kelimanya dan bakal dilemparkan. Timingnya bakal dapat tembak dari bagian belakang dan Ayane masih belum bisa mendapatkan target yang dia inginkan. Back fire sudah sedikit terlambat. Belum ada tambahan korban jiwa di dalam mangkuk La Bendita ini. Ya tiba-tiba satu player dari ARF langsung ngedodge begitu saja nades yang sudah dilontarkan oleh seorang Ayane. Dan bahkan ini adalah posisi yang cukup menyulitkan untuk kedua tim. Mereka harus commit fight. Kalau mereka tidak commit fight,
mau masuk dari jalur mana lagi. Di belakang udah ada Morph juga, di bagian kanan itu udah ada tim yang warna hijau di bagian gatekeepernya. Jadi kita bakal lihat apa yang bisa dilakukan oleh BMW sekarang. Betul, dan yang dilakukan sama Morph kayaknya mereka berusaha untuk mendapatkan sebuah elimination kali ini, tapi Ayane sudah siap untuk melakukan sebuah front shoot dari arah belakang ARF. Naik lagi berdekat baginya, damage-nya bakal masuk cukup low HP, tapi Ayane reload. Benar connect pelurunya dan berhasil ternyata BNW menjatuhkan satu pemain dari tim ARF di situ. UP yang bakal menjadi target, tapi akan langsung menabrak begitu saja. Satu korban lagi sudah mulai tumbang. Satu cukup low HP sedang melakukan sebuah healing, tapi Nacha lebih milih untuk melakukan healing juga dibanding langsung ke depan sana. Terlihat dari bagian belakang sebuah kotak masih berdansa di bagian kanan kiri. Kali ini Nacha belum melakukan sebuah pick dan akhirnya muncul sebuah surprise attack dari Nacha, berhasil mendapatkan korban berikutnya kembali, dan akhirnya ARF dilululantakan, dipulangkan ke arah lobby, dan kita langsung disuguhkan fight yang berikutnya antara Bigetron dan juga Morph Team. Oh gila, tadi perfect push yang dilakukan oleh BMW. Mereka berhasil untuk membuka pintu masuknya. Sementara Bigetron dan juga Morph yang sudah saling menumbangkan satu sama lain. Trading knock terjadi. Mereka berhasil di revive. Go nampaknya join the fight juga, berusaha untuk rotasi berdekatan dengan Bigetron Ace. Tapi Bigetron Ace akan berusaha untuk fokus terlebih dahulu menuju ke arah Morph, karena pastinya mereka tidak mau kehilangan momentum ini untuk bisa mendapatkan beberapa player needs yang sudah mulai cukup mantap dilontarkan ke arah bagian depan. Meledak tapi belum cukup untuk bisa menumbangkan player-player dari Morph juga. Bahkan ada Molotov follow up menuju ke arah player-player dari Morph juga terkunci nampaknya player dari Morph. Iya, tapi Morph masih bisa bertahan untuk sementara ini, tapi Blue Zone akan segera menghimpit mereka. Ini bakal terjadi 3-way showdown atau bisa menjadi 4-way showdown karena dari arah Aditama belum melihat ke bagian kanan, dan Morph akan bergerak perlahan-lahan. Molotov dari BNW berhasil mendapatkan dua pemain dari CX Heli, dan CX Heli pun dipulangkan ke arah lobby. 7 tim tersisa di circle yang kelima. Barbar Gamingnya di mid game. Ini loh, ini baru pergerakan yang luar biasa. Mungkin karena faktor circle-nya juga open field. Loh, gak ada smoke. Jadi membuat mereka mau tidak mau harus melakukan agresivitas yang tinggi. Smoke setup sudah mulai drop out walaupun agak sedikit terlambat, tapi nampaknya Thomas is here baby. Sudah mulai berusaha juga untuk meraksak masuk ke arah bagian dalam. Melemparkan beberapa utilities terlebih dahulu, tapi Molotov follow up menuju ke arah Morph. Morph kali ini semakin terjepit, terkunci, tersandwich. Mau kemana sudah? Nggak bisa kemana-mana. JT langsung saja ngeplay ke arah bagian belakang juga mendapatkan satu player kembali. Tony Montana dan Asher terjepit. Thomas pun bakal turut andil juga untuk mengganggu pergerakan dari Morph. Ya gila, barbar banget dari Aditama. Mereka mengirimkan Thomas untuk mengganggu fight yang ada di bagian kanan dari Aditama. Dan Bigetron udah sadar posisi ini gak worth it lagi untuk dipertahankan. Bahkan sudah mulai datang follow up lagi. Vanilla datang menuju ke bagian lower groundnya. Belum ada yang tahu dan belum ada yang menembak menuju ke arah Gea. Dan Thomas datang untuk follow up membuat dia lebih percaya diri lagi untuk mengintip ke bagian dalam dari smoke. Tapi sepertinya Thomas bakal bermain lebih objektif, mengambil sisi luar Blue Zone sedikit untuk melakukan sebuah regroup ke arah pemain-pemain Aditama yang lainnya. Dan Cutes yang berhasil mendapatkan satu persatu pemain dari Morph Team, dan Morph dipulangkan ke lobby. Itu the smoke dari Dedeo sudah memprediksi di manakah keberadaan Gea berada, namun masih belum bisa mendapatkan last woman standings dari tim Alter Ego. Tapi ini seru juga nih. Ini ada usaha retake compound yang sedang diusahakan oleh Bigetron Ace juga. Dua player Onyx sudah lagi. ter-take down. Onyx juga tadi udah cukup rontok ya, udah cukup pincang. Scarlet, last girl standing, kali ini berupaya untuk mati-matian. Mungkin akan melakukan clutch di depan sana. Sudah terpantau adanya sebuah gerakan-gerakan manis dari seorang Scarlet. Harap-harap Devildas tuh nggak langsung push, tapi kayak Devildas lebih ke arah, gue sabar dulu deh, Ya, betul. nungguin temen gue revive baru bakal digerebek habis-habisan si Ya. Scarlet. Tinggal cari pembuktiannya nih. Menang jumlahkah yang akan menghabisi Scarlet, atau kalah jumlah tapi menang mental? We'll see. Tapi BMW lagi on fire banget, 13 elimination. Udah mereka dapetin, mereka lagi PD-nya banget juga. Dan bahkan Thomas sudah mulai masuk ke dalam list tembakan dari Ayane. Tembak menuju ke arah bagian depan juga Thomas didapatkan ternyata oleh Mute. Betul. Steal kembali dilakukan juga. 5 tim tersisa semuanya berusaha untuk mendapatkan keuntungan tertinggi. Ya, tapi kita masih belum ngelihat apakah ini Thomas bakal masuk elimination yang menuju ke arah Bigetron. Ya, masuk ternyata bleeding out begitu saja. Tidak ada steal elimination yang dilakukan oleh seorang Ayane karena tadi angle sedikit tertutup smoke, tertutup obstacle juga. Jadi nggak bisa melakukan sebuah steal elimination. Tapi ini masih menjadi fight yang begitu panjang antara Scarlet versus dua pemain dari Bigetron. Tiba-tiba lompat ke bagian bawah, berada di bagian blue zone dan dihantam begitu saja oleh seorang Bebila. Follow up dan tingkat kesabaran dari Devildas benar-benar salut gua. Sabar nunggu momentum biar menang jumlah supaya makin mudah untuk mendapatkan pemain dari Onyx tersebut. Wah, apakah back to back ya, atau yang baru untuk tim lawannya? Grims, BMW dan juga Aditama ini lagi on fire-nya BMW. Apalagi tadi ketika mereka berusaha untuk ngedobrak masuk ke dalam zonanya, itu susah banget dan mereka berhasil. Itu akan ada mentality boost pastinya untuk player-player mereka.
Apalagi kalau kita lihat buset dah Ayannya 8 elim coy, seorang Yes. diri. Betul, Gila. Kaca udah ngedapetin 4 juga ya dari 13 yang sudah dikumpulkan oleh tim BNW untuk sementara ini. Dan Grims ternyata mereka masuk untuk barisan 4 tim terakhir yang masih bertahan sejauh ini dengan 3 pemain mereka yang tersisa kali ini bertetangga dengan tim Aditama. Aditama juga nggak punya ruang gerak yang terlalu banyak karena circle menuju ke bagian tengah. Membuat semua tim akan melakukan effortnya kembali untuk melakukan sebuah pergerakan yang aman ke tengah circle saat ini. Gila, ini zonanya agak-agak rempong ya. Oh, Jel? Jel lagi. Langsung juga ada bagian depan juga ternyata Devil Dust ditumbangkan terlebih dahulu. Trading terjadi, refract juga bakal dilakukan, tapi nampaknya dari Mute akan berusaha untuk take cover ke arah 1v1. teman-teman yang sudah mulai ter-take down. Kali ini last girl standing, Mute apa yang bakal dilakukan juga. Dia menang darah, lawannya itu loh, tapi sedikit ragu-ragu dari Mute, kakinya kelihatan. Berhasil untuk mendapatkan 1 juga, tapi Bluetooth sudah mulai turun di rata. Sudah BMW di tangan Bigetron Ace. Lagi-lagi kalah jumlah, menang mental disetarakan oleh satu pemain dari tim Bigetron Ace. Kemarin Bibila yang beraksi, sekarang kembaran yang beraksi. Mutia berhasil membuktikan kualitas dirinya untuk tim Bigetron Ace, mempertahankan posisi masuk ke top 3 kali ini. 3 tim tersisa, Grims, Bigetron dan juga Aditama, sama-sama menguasai satu tempat mata angin kali ini. Tapi tiba-tiba Devil Dust termakan oleh Blue Zone karena tidak ada waktu untuk melakukan sebuah healing. Tapi setidaknya eliminationnya nggak masuk ke arah BNW. Kalau Devil Dust pulang ke lobby. Ini 3 susu ya, 3 sudut, 3 sisi. Iya, betul sekali. Karena segitiga, tiga-tiganya dan ya, menaiki sebuah bagi Pinter untuk banget sih. mencari informasi melemparkan Oh, sebuah bahaya, niche Jel. cukup tinggi, cukup jauh. Apakah matang? Tapi ternyata splash damage saja yang masuk dan ini cukup untuk mereka untuk bisa menggerebek habis-habisan player-player dari Vegeta. Tapi bila masih bisa mendapatkan 1 kembali dari player Aditama juga. Saling shoot satu sama lain, tapi tinggal satu Bangila lagi. memberikan sebuah balasan tembakan counter shoot menuju ke Bigetron. 2 player down dan ini adalah saatnya untuk Grims untuk maju ke bagian depan karena mereka menang kuantitas. Iya, betul sekali. Mereka sudah mulai membangun pergerakannya, bakal langsung menabrak pemain dari Bigetron. Kali ini Mute gagal untuk mendapatkan clutch yang kedua. Kali ini winner chicken dinner diamankan oleh Grims, malaikat pencabut nyawa untuk tim Miramari yang pertama.